Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film Redeeming Love. Ini film betul-betul dosa menebus dosa apa gimana. Jadi betul-betul dalam sekali. Dosa itu digambarin dosa itu menebus, dan ada ceritanya dari awal. Runut, seorang gadis kecil, dia mencintai ayahnya. Ternyata ayahnya itu gak menginginkan dia, melainkan memukul ibunya dan mengatakan bahwa anaknya itu seharusnya diaborsi, dimatikan. Waktu dia kecil, dia mendengar itu, padahal dia tulus mencintai seorang laki-laki, seorang cinta pertamanya, ayahnya sendiri. Kemudian dia beranjak besar, ibunya itu diusir oleh ayahnya, sehingga ibunya harus menjadi prostitusi untuk menyambung hidup. Dan si anak ini bernama Sarah, dikenal namanya Angel, mengikuti perkembangan ibunya sampai ibunya meninggal saat setelah melayani pelanggan, mungkin penyakit. Sejak ibunya meninggal, yang ibunya itu sangat menyayangi dia sampai membuang salib pemberian ibunya yang di kalung. Jadi kalung waktu ibunya meninggal dikasih ke dia buang. Dia jadi gak percaya Tuhan bisanya ngembaliin orang jadi debu, mengubur cita-cita, keinginan, harapan orang. Bisa dibilang kalau menurut saya memang waktunya ibunya dia itu ya sudah bersyukur, harusnya dikembali ke Tuhan. Nah masalahnya itu kan ini sebatang kara, itu yang buat dia sedih juga. Jadi kehilangan ibu, kemudian dia nggak tahu harus ngapain, kemudian ya dia nggak tahu dia bersandar ke siapa lagi, gitu teman-teman. Sampai akhirnya dia diantar dari orang yang satu ke orang yang lain. Dia belum jadi pelacur karena masih kecil, umur 8 tahun kira-kira digambarin. Sampai ada orang yang mau ngambil dia dengan membunuh orang yang bawa dia. Duh namanya, laki-laki itu. Akhirnya dia dipekerjain sebagai pelacur sebentar dulu. Kemudian dia pergi naik kapal saat ada yang pengasuhnya dia membela dia dan membebaskan dia. Kemudian pengasuhnya dia, perempuan itu, ibu-ibu juga cakep, akhirnya dibunuh oleh Duk itu. Kemudian dia cepet-cepet udah bebas, dia lari numpang kapal ke Paradise mungkin ya sebutannya, surga apa. Di situ dia tidak punya apa-apa, jadi dia bawa ada uang yang ada pada dia itu. Kemudian dia dipukuli perempuan lain karena itu pencuri. Perempuan lain itu diambil hartanya. Udah itu dia nggak punya uang. Akhirnya dia digambarin menjadi pelacur, melayani sampai ribuan orang. Ada yang si Paul ngatakan itu. Jadi lama dia jadi pelacur. Sewaktu-waktu ada petaninya itu mau maju, mau sukses dan baik. Dia melihat ini perempuan siapa, terus ada kenalannya, dia bilang itu pelacur yang terkenal, Angel namanya. Dan dia itu kalau setiap hari Selasa Kamis kalau nggak salah, itu selalu berjalan-jalan pakai pengawal. Nggak tahu itu pengawal itu nggak mau dia lepas, jadi nanti dipukulin segala. Dan dia punya ibu germonya itu, mucikarinya, pedagang pelacurnya itu namanya Dacis. Dia itu pernah hamil juga waktu sebelum kabur pertama kali, dan katanya bayinya diambil dan khawatir rahimnya diapa-apain itu. Cuman kan teknologi kedokteran zaman dulu di awal 1900 atau akhir 1900 itu belum maju, sehingga nggak bisa ketahuan kan ini rahimnya masih ada apa enggak. Jadi bayinya diambil gitu teman-teman. Dulu pernah kejadian itu, sejak itu dia stres sekali.
terus dijadiin pelacur. Jadi dia seperti tidak ingat lagi esensi dia sebagai perempuan yang bisa melahirkan, dan dia anggap lelaki sebagai mau dipuasin aja. Sampai suatu waktu ada yang petani tadi ngelihat dia dan menginginkan dia sebagai istri. Kemudian dia mulai tergerak sedikit demi sedikit, dan si lelaki itu bawa doanya ke Tuhan, ingin mendapat pasangan hidup yang terindah. Akhirnya dia coba ketemu si wanita ini yang bekerja di tempat pelacuran. 1 kali, 2 kali, 3 kali dia terus ditolak, malah dihina, disakitin. Padahal dia mau ngajak dia menjadi istrinya, dan dia mau kasih yang terbaik, dia bilang gitu. Dan dia tunjukin dia bisa bayar, dan dia nggak menyentuh dia. Dia bilang sebelum menikah dia sangat mencintai dia nggak mau megang dia dulu. Gambarannya seperti itu. Udah akhirnya suatu waktu dia dipukulin waktu dia minta bebas pergi dari germonya. Akhirnya dia dipukulin. Kemudian si ini yang sayang dia tiba-tiba datang periksa lagi. Mungkin dia ngerasa dorongan untuk meriksa, nemuin dia udah bengep babak belur. Akhirnya dia bayar itu ke ibu germonya, itu mahal. Kemudian dia bawa pergi ke tempat ini dia farmnya dia, peternakan perkebunan. Di sana si Angel itu, Sarah atau Angel ini diajarin terus, disembuhin, dikasih semua yang terbaik, tapi nggak tahu terima kasih dan masih tertutup oleh dosa digambarin. Jadi dia usaha pergi melalui kabur sendiri pertama, kemudian lewat saudaranya sih yang nyelamatin dia. Saudaranya juga akhirnya bertobat minta ampun. 3, dia pergi sendiri numpang orang. Akhirnya dia sempat jadi pelacur lagi, tapi diselamatin lagi, bawa lagi. Kemudian ada lagi dia ketemu Duke yang dulu waktu kecil ini dia boros ya anaknya segala, jadi dia pelacur. Dan si Duke ini akhirnya dia minta tolong ke Tuhan biar dia bisa lepas. Dia ngaku ada anak yang dia dulu diculik waktu 8 tahun, dan ada anak 2 orang umur 8 tahun, anak-anak juga disekap di tempat itu. Akhirnya si Duke ini digantung karena nggak boleh ada pelacuran anak-anak kayak gitu. Akhirnya dia bebas lagi, dia ingat Tuhan, dia bekerja dan numpang di sekolah rohani ya. Di situ dia berperan jadi juru masak segala, membantu pelajaran di sana. Terus si Paul, saudaranya udah diampuni itu oleh saudaranya yang manfaatin itu si perempuan ini, datang ketemu dia, diminta istrinya yang juga dulu diselamatin si perempuan ini, diselamatin Angel sama si suaminya yang dia tinggalin. Akhirnya minta pulang. Paul masih dia masih nunggu kamu. Ya udah, kereta keluar hotel jam 4. Dia bilang 4 sore apa 4 pagi atau 4 sore kayaknya. Ditunggu nggak ada. Akhirnya nggak tahu waktunya gimana. Akhirnya dia pulang lagi, dan selalu dia bilang yang nunggu dia lakinya itu yang nunggu setia banget, mencintai dia, nikahin dia ya, nggak mau nyentuh dia dulu segala awalnya. Bilang hanya Tuhan yang bisa dimintain tolong. Jadi ini berat sekali teman-teman sebetulnya. Di satu sisi kita manusia yang ya sebenarnya bisa sih mengampuni, tapi kalau kita ada kesempatan yang lebih baik, kenapa enggak? Dia juga pergi berapa kali juga alasannya dia selain ngerasa kotor, rahimnya dia ngerasa dulu udah dibuat, dia dengar kata-katanya, jadi luka batin bahwa dikondisikan nggak terjadi lagi yang hamil ini, dan anaknya telah diaborsi itu oleh yang Duke itu yang jahat dulu, dan laki-laki lain semuanya
minta balesan. Termasuk si Paulus, saudara suaminya itu awalnya juga udah tahu dia suami saudaranya diiniin, istri saudaranya diinin juga, digrepe dikerjain juga sebagai biaya untuk ikut ke paradise kayak gitu. Jadi teman-teman, tapi si suaminya dia itu setia banget, dan itu dia bilang Tuhan selalu ngampuni, dan si dia sempat ditinggalin karena dia mau suaminya itu bisa punya keturunan, karena mengharapkan banyak banget anak-anak, punya anak-anak kayak gitu teman-teman. Ya udah, tapi akhirnya ya dia punya fit, udah minta tolong Tuhan segala, sampai akhirnya dia muncul balik sendiri setelah yang si Paul itu, saudaranya itu bilang si suami kamu itu nungguin kamu terus. Akhirnya begitu dia udah pulang lagi, dia bilang saya harap ya kamu punya kehendak bebas, kan di awalnya juga bilang saya harap kamu nggak pergi lagi, dia bilang gitu doang. Jadi kehidupan pernikahan juga sesuatu yang kalau kita ketemu perempuan, pasangan yang rada aneh, ada masalah hidupnya agak berat, tapi ini balik lagi tentang jodoh-jodohan dan pilihan hidup kita. Dan selama kita teman-teman, kita bisa ngampunin, ya ada masalah kalau kita betul punya keyakinan ke pasangan kita itu. Tapi sebelum nikah kita mikir, kalau misalnya memang kita ada pilihan lain, ya pilih yang paling terbaik dari yang terbaik teman-teman. Ya jangan, ya kita hidup punya masalah juga nggak enak ya, dan kehidupan itu emang adalah masalah, tinggal kita kondisikan bagaimana. Cuman ya intinya itu saya sedih juga, pengampunan, selalu mengampuni dan pilihan hidup. Apakah kita masih mau sama orang itu atau enggak? Masih punya fit, kenapa alasannya kita mau sama perempuan itu susah dijawab. Yang namanya cinta itu hanya ada di hati kita yang bisa mengetahui jawaban atas suatu pertanyaan, kecuali kita memiliki jawaban lain, pilihan orang lain. Cuman intinya kita belajar di sini pengampunan kayak gitu teman-teman. Pengampunan, selalu mengharapkan yang terbaik terjadi pada orang lain, karena kalau kita mengharapkan kebaikan terjadi bagi orang lain, kita sebenarnya membuat kehidupan yang baik juga atas diri kita, apapun keadaannya. Jadi kita pintar-pintar membuat keadaan yang selalu baik. Orang jahatin kita, ya paling kita doain semoga dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berbahagia, diberkatin Tuhan, kayak gitu teman-teman. Itu yang saya mau share, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.